Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita kembali bisa duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk ketaatan kita dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, membuahkan amal dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik untuk bisa mencontohnya dan menirunya, diberikan kemudahan untuk mengikutinya sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kita mendapatkan syafaatnya nanti dan kita diberikan izin untuk bisa minum di telaganya pada hari yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ikhwatal kiram rahimakumullah, kembali kita bersama kaidah tauhid. Dalam pembahasan pagi ini adalah tentang kaidah tauhid asma dan sifat. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, di mana pagi kemarin kita sampai pada kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang ke-96. Pagi ini kita akan memasuki bagaimana kita menyikapi terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak salah di dalam memahaminya dan tidak salah di dalam bersikap. Para ulama telah menulis dan meletakkan pondasi-pondasi dasarnya agar kita bisa mengikuti dan memahaminya, dan kita bisa bersikap seperti mana sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid asma dan sifatnya. Mari kita kita bahas kaidah yang pertama tentang tauhid asma dan sifat. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, yang pertama kali yang mesti dipahami, la majalil aqli fil ghaibiyat, bahwa tidak ada ruang bagi akal kita pada perkara-perkara gaib. Ya. Kenapa demikian? Kata Syekh Walid As-Suaidan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, dan akal itu diberikan batasan dan kemampuan, tidaklah bisa dia menjangkau pada seluruh sisi dalam kehidupan. Allah menciptakan akal dan Allah jadikan batasan-batasan, kemampuan-kemampuan tertentu. Nah, selama dia berfikir di dalam ruang yang Allah berikan pada posisi yang telah Allah tentukan, maka dia akan selamat. Namun bila mana dia telah bekerja atau berfikir pada sesuatu di luar ruang dia, di luar peran yang harus dilakukan oleh dia, atau pada di luar kemampuan yang Allah berikan kepadanya, maka disitulah seorang hamba akan keluar dari
batasan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ujungnya? Fa innahu sawfa yakunu hairan. Dia akan bingung. Dia akan menjadi orang-orang yang bingung. Bahkan seperti orang yang mengarungi lautan yang lepas. Tidak ada petunjuk, tidak ada bantuan apa-apa. Jadi ibarat sebuah lingkaran, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia berfungsi hanya pada lingkaran itu. Namun bila keluar dari lingkaran itu, maka dia akan kewalahan. Ya, seperti orang yang kehilangan tenaga di saat mengarungi lautan lepas. Beginilah hakikatnya ikhwatal kiram, bahwa akal Allah berikan sebagai nikmat. Dia punya kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk berfikir, ya, dan mengambil hibrah serta hikmah. Tapi akal kita mesti kita ketahui dia ada batasan-batasan di dalam memikirkan sesuatu. Lalu kemudian di sini Syekh Khalid As-Suaidan menyebutkan, fa innal aqla dha'ifun wa babul ghaibi wasi'. Sesungguhnya akal itu sempit dan lemah. Ya, akal kita lemah jika dibandingkan dengan perkara gaib yang sangat luas. Lalu kemudian beliau menyebutkan contoh, sebuah handphone kita ada batasan jangkauannya, ya kan? Tidak semua bisa dia menjangkau. Bila mana kita berada di luar jangkauan kemampuan dia untuk menerima handphone atau menerima pesan, maka dia tidak akan bisa bermanfaat. Begitu juga akal kita. Ya. Bila mana handphone kita berada pada lokasi, ya, bila mana misalnya handphone kita pada lokasi yang yang memang mampu, di situ ada, ya, di situ ada sinyal, maka dia akan memberikan pesan. Tapi bila mana kita berada di satu daerah yang terputus sinyalnya, maka handphone tak akan berguna. Gitu ya. Maka akal kita ini, kata Syekh, famata ma akhrajat al-jawal an mantiqat istiqbalihi sara hadidah la yastaqbil wa la yursil. Jadi handphone ini kalau di luar batas wilayah kerjanya, maka terputuslah sinyal, maka handphone hanya sekedar barang biasa, tidak bisa menerima pesan atau mengirim pesan. Begitu juga dengan akal kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya lahu mantiqatul istiqbal. Apa mantiqatul istiqbal? Apa batasan wilayah yang bisa dijangkau oleh akal kita? Adalah al-umur musyahadah, al-alamul hissi, perkara-perkara yang nampak, perkara-perkara yang zahir. Lakin mata ma akhrajathu an hadzal alam ila alam akhar, bila mana ya keluar dari alam yang nampak ini kepada alam yang lain, sawfa ya'tika bil hirati wasyubah wasyukuk wal khayalat wal awham wa fasadul i'tiqad. Maka engkau akan merasakan kebingungan, ya, keraguan, khayalan, serta kegundahan, bahkan mungkin rusaknya akal. Ya, maka akal tidak mampu untuk menjangkau di luar apa yang menjadi batasan dia. Naam. Walidhalik, kata Syekh, yajib alaina an natafiq ala hadzal asl al-azim al-muttafaq alaihi bainal muslimin. Maka wajib kita untuk menyepakati kaidah ini, dasar ini, ya, anna masail ghaib yajib hajbul aql an tawaghul fiha. Apa kaidahnya? Yang mesti kita sepakati bahwa permasalahan-permasalahan gaib, akal kita tutup berperan di sana. Kita batasi perannya, ya. Tidak boleh kita masuk, ya, berlebih-lebihan. Tidak boleh kita mengarunginya. Fala haqqa laka an taqham aqlak fi istikshafi syai'in mimma akhfahu Allah azza wa jalla anka. Maka tidak pantas bagi kamu untuk mengarungi, ya, dunia yang luas itu
atau perkara-perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu gunakan akalmu. Illa fi hududi ma akhbaraka bihi dalil faqat. Yang dituntut dari kita adalah menggunakan akal pada perkara-perkara yang diperintahkan, perkara-perkara yang ada dalilnya dan ada petunjuknya. Artinya akal kita tidak akan mungkin menjangkau jauh daripada, melebihi daripada batasan yang ditentukan. Tak mungkin itu. Tapi dia hanya mampu menjangkau, memahami perkara-perkara yang sanggup ia pahami. Falyakun aqlak tabi'an lin naqli fi abwabil ghaib. Maka jadikan akal kamu tunduk dan patuh kepada nas di dalam perkara gaib. Iyaka ayasbiqa aqluka al-naql thumma tadillu wa tathatu. Maka hendaklah kamu jauhi bagaimana kamu jadikan akalmu lebih dahulu daripada nas, kamu akan tersesat bila itu kamu lakukan. Jadi seseorang harus meletakkan di dalam pikirannya bahwa akal kita harus mengikut dalil, bukan akal kita harus kita letakkan di atas dalil. Dalam bahasa yang lain, dahulukan nas daripada akal, jangan engkau dahulukan akal daripada nas. Inilah yang mesti kita sepakati. Walidzalika kata Syekh, a'zam man khalafa fi hadzal bab bal jami' abwab syariah. Kesalahan terbesar ya di dalam bab ini dan bahkan di seluruh bab-bab pembahasan syariat. Kenapa? Karena mereka mendahulukan lianna qaddamu uqulahumul ajiza ad-dha'ifa 'anil aql. Kesalahan-kesalahan terjadi disebabkan karena mereka mendahulukan akal daripada nakal. Ya. Fa babul ghaib iyyaka an tata'arrad lahu bi'aqlik. Perkara-perkara gaib sekali lagi, maka jangan kamu menggunakan akalmu untuk memahaminya, tetapi tunduklah kepada nas, tunduklah kepada dalil. Betapa banyak perkara-perkara gaib yang diingkari, yang tidak dipercayai oleh kelompok-kelompok yang ada, kelompok-kelompok yang menyimpang. Maka sebab utama mereka apa? Karena akal mereka tidak bisa menyentuhnya. Seperti orang-orang falasifah misalnya, orang-orang filsafat, mereka mengingkari kehidupan malaikat, tidak percaya mereka dengan malaikat. Kenapa demikian? Karena akal mereka tidak mencapai, tidak bisa melihat dan memahaminya. Ya. Malaikat nggak mungkin ada, kata mereka. Mereka mencoba untuk memahami, tapi akal mereka tidak sampai ke sana. Padahal dalil-dalil yang banget banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang alam malaikat. Ya. Tapi bila mana ingin kita mencoba memahaminya dengan akal kita semata, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan hidayah. Begitu juga mereka mengingkari adanya alam jin, alam syaitan. Kenapa? Karena akal mereka tidak mampu untuk memahaminya. Kalaupun ada tentang malaikat, itu mereka hanya menyebutkan kekuatan baik pada diri manusia saja. Itulah yang mereka yakini. Ikhwatal kiramullah. Nah, itu semua akibat daripada kesalahan di dalam menempatkan posisi akal terhadap nakal. Ya. Dan segala apa yang terjadi dari penyimpangan-penyimpangan, maka puncak utamanya adalah akal menjadi barometer, bukan pada nakal dan dalil yang telah disebutkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Mereka misalnya mengingkari azab kubur. Ya, ada yang mengingkari azab kubur itu tidak ada. Kenapa mereka mengingkari? Karena mereka mengatakan kalau kita gali kuburnya orang yang tidak beriman, kita lihat biasa saja, nggak ada azab. Oke? Okay? Kalau kita gali pula kuburan orang beriman, kita lihat pula jasadnya seperti biasa, bahkan sudah hancur. Tidak ada nikmat yang kalian sebut bahwa orang beriman mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Nah, ini ikhwatal kiram rahimakumullah tidak bisa kita lihat dengan kasat mata dan tidak bisa kita fahami dengan dalil nakal, dalil akal kita. Karena alam dunia dengan alam akhirat berbeda. Kehidupannya berbeda, hakikatnya juga berbeda. Secara zahir, iya, yang dikuburkan hancur, dimakan, ya, tinggal mungkin tulang belulangnya saja. Tapi kehidupan mereka itu ada. Dari mana kita tahu? Dari nas. Dari mana kita paham? Daripada ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga kata Syekh Khalid As-Suaidan, banyak orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka terlalu bersandar kepada kaidah-kaidah akal. Paham ya? Karena mereka bersandar kepada kaidah-kaidah akal. Jadi kita sudah sebutkan orang-orang falasifa mengingkari adanya kehidupan malaikat, kehidupan jin dan lain sebagainya karena mereka tidak mampu memahami hakikatnya. Ada orang yang mengingkari azab kubur dan kenikmatan kubur karena mereka tidak meyakini ya, apa yang disebut dengan azab dan nikmat kubur itu. Andaikan kalau kita gali kuburan orang beriman biasa saja, nggak ada nikmat yang kalian sebutkan. Atau andaikan kita gali kuburan orang kafir biasa saja, tidak pula ada azab yang kalian sebutkan. Nah, ini mereka memandang bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin dijangkau oleh akal kita. Akhirnya mereka ingkari. Di dalam bab asma dan sifat kata Syekh, banyak orang yang mengingkari misalnya sifat istiwa alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Diingkari oleh banyak kelompok kata Syekh. Bal kullu tawaif al-bid'iyah ankaratha. Bahkan ya kelompok al-bid'iyah mengingkarinya. Falam tuthbitha illa ta'ifah wahidah. Tidaklah ditetapkan dalam sifat istiwa itu kecuali oleh satu kelompok. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Allah sudah katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tapi kemudian mereka ini memahami ayat ini dengan menggunakan kaidah-kaidah akal. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, sababul inkar, apa sebab mereka mengingkari? Innam aqhamu uqulahum fil tawaghul fi kayfiyatil istiwa 'alal 'arsy. Karena akal mereka sudah mulai masuk bagaimana bentuk istiwa, seperti apa istiwanya Allah Subhanahu wa taala di arsy. Nah, ini sudah mulai masuk akal berfikir dan berperan di situ. Faqalu idza stawa Allah 'alal 'arsy fayalzam minhu ay yakuna muhtajan ila 'arsy. Kalau Allah ya, beristiwa di atas arsy, maka ini maknanya Allah butuh kepada arsy. Mulai masuk kaidah akal. Karena memang setiap yang berada pada sesuatu itu dia membutuhkannya. Wa yalzam minhu annana law ab'adna al-'arsy an-rabb la kharra kama dzakaru fi kutubihim. Kalau dijauhkan nanti Allah dari Rabb, Allah dari arsy, maka arsy-nya akan rusak. Fa idzan la yalzam min dzalik an al-istiwa la haqiqata lah. Lalu begitu akhirnya mereka simpulkan bahwa istiwa itu tidak ada hakikatnya. Innamal maqsudu bil istila. Lalu mereka
untuk memahami ayat ini mereka gunakan al-istiwa, artinya istilah, yaitu menguasai. Jadi sesuatu yang kemudian ya ditolak oleh mereka diakibatkan oleh keinginan yang tulus sebetulnya. Mereka ingin membersihkan Allah, mentanzih Allah dari sifat-sifat makhluk. Ya, tetapi subhanallah, ya, keinginan itu tidaklah membuahkan kebaikan, ya, tetapi bahkan membawa kepada kesalahan. Terjebak ingin lepas dari satu masalah, masuk kepada kesalahan yang berikutnya. Cara yang selamat bagaimana? Cara yang selamat seperti yang dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, isbat ma asbatahallahu lahu, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat-sifatnya, wan nafi ma nafallahu an, dan meniadakan bagi Allah Subhanahu wa taala ya apa yang Allah tiadakan. Di sini Allah menetapkan di bahwa Allah beristiwa di atas arsy, sudah imani dan yakini. Adapun bagaimana istiwa itu bukan urusan akal kita, bukan urusan kita, dan tidak perlu. Ya, maka oleh karena ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, idzan la budda an natafiq al hadzal asl la majal lil aqli fil ghaibiyat. Maka kita sepakati perkara di mana tidak ada ruang bagi akal untuk masuk pada perkara gaib. La tas'al kaifa sifat Allah wa kaifa wajh Allah. Jangan kamu bertanya bagaimana sifat Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tingginya Allah, bagaimana azab kubur, bagaimana surga, bagaimana nikmatnya, bagaimana azab neraka, bagaimana neraka jahanam. Banyak pertanyaan-pertanyaan, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya ya, terhadap yang menanya tidak lebih faham. La nadri innama hiya ghaibiyat akhfallahu jalla wa ula anna usulaha wa akhbarana bi asma'iha. Allah mengabarkan kepada kita dalil-dalil melalui firman-firmannya tentang nama-nama dan bagaimana hakikatnya. Itulah apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kata Syekh, wa aghlab ahlul bid'ah innama dhallu fi babil asma' was sifat li hadzal illah. Kata beliau bahwa pada umumnya ahlul bid'ah ya, mereka sesat, salah di dalam bab asma dan sifat dikarenakan sebab bahwa di mana mereka tidak ya mendahulukan nakal atas akal, tetapi mereka menempatkan peran akal lebih besar dari peran dalil. Olehada ya, olehada dallu, mereka itu dengan demikian mereka sesat. Wa annahum aradu bi uqulihim al-ajiza ad-da'ifa ay istanbitu ma khufiya wa ghaba anhum la aqla fi babil ghaibiyat la madkhala lil aql fi babil ghaibiyat. Diulangi oleh Syekh berapa kali bahwa ini adalah sebab akal yang lemah ingin masuk mengarungi ya samudra yang sangat luas dalam perkara-perkara gaib ini. Sekali lagi kata Syekh, tidak ada peran akal di situ. Tidak ada peran akal pada perkara-perkara gaib. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, bahwa dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakal adalah dua hal yang Allah berikan kepada kita. Namun jangan sampai porsi nakli lebih besar daripada porsi akli. Jangan pernah kita letakkan al-aql ya di depan dan an-nakal di belakang, atau jangan kita dahulukan akal daripada nakal. Bila mana ini terjadi, maka kesesatan dan kesalahan akan ia hadapi. Oleh itu khafillah, hal yang paling selamat di mana kita harus menjadikan akal di dalam perkara-perkara gaib bahwa dia tab'iyun la istiqlali. Jadi akal dalam bab perkara gaib dia mengikut, bukan dia yang diikut. Ingat, nakli yang diikut, akal yang mengikut.
Ya, jangan dibalik. Kalau dibalik, disitulah nanti kesalahan itu terjadi. Penyimpangan itu ada karena kita balik posisinya. Ya, jangan posisi akli ditempati oleh nakli atau sebaliknya. Oleh karena itu, ikhwafillah, annal akla fi babil ghaibiyat tab'iyun la istiqlali. Nah, tinggal bagaimana kita menempatkan ya nas-nas itu di dalam menghadapi keadaan hari ini. Ya, nas-nas itu kita gali dan kita baca, lalu kemudian kita ambil pelajarannya. Oleh itu, inilah kaidah yang pertama dari pembahasan kaidah asma dan sifat ini. Jadi tidak ada ruang bagi akal untuk memasuki perkara-perkara gaib. Itu perkara yang lepas, yang luas, yang samudranya sangat dalam. Ya, nanti kalau kamu berenang, maka kamu dikhawatirkan akan tenggelam dan mati. Bila mana kita memasuki perkara-perkara gaib dengan akal kita tanpa panduan nakli, maka kita akan tersesat dan akan bingung, bahkan mungkin menjadi orang yang ragu, bahkan ya meragukan agamanya sendiri, waliyadzubillah. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara